Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Nurhalisah, mahasiswa Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, ingin melakukan praktek pengalaman lapangan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita isi dulu presensi di Google Classroom. Terima kasih pada adik-adik yang sudah mengisi presensi di Google Classroom. Jadi kakak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran hari ini setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan struktur enzim dengan tingkat kebenaran 75%. Dan tujuan yang kedua, yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menyebutkan cara kerja dan sifat-sifat enzim dengan tingkat kebenaran 75%. Mari kita buka buku bab tentang enzim. Jadi adik-adik bisa baca dulu tentang pengertiannya, sifat-sifatnya, cara kerjanya, dan strukturnya. Nah, minggu kemarin kan kita belajar tentang metabolisme. Dan metabolisme itu ada kaitannya dengan enzim. Apa sih kaitannya dengan enzim? Nah, enzim itu meningkatkan laju reaksi metabolisme tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi enzim ini dengan metabolisme sangat terkait. Jadi kita akan membahas tentang enzim, strukturnya, cara kerjanya, dan sifat-sifat enzim tersebut. Yang pertama, kita bahas tentang struktur enzim. Nah, struktur enzim merupakan protein yang dilipat bentuk 3D yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur yang meningkatkan substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Enzim juga merupakan senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh, sehingga disebut biokatalisator. Komponen penyusun protein ada dua tadi, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Jadi apoenzim itu adalah sisi aktif enzim yang tempatnya melekat dan bereaksi substrat. Sementara gugus protestik atau komponen non-protein tersusun dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor terdiri dari zat anorganik seperti karbon, Zn atau zinc, V atau besi itu, terus C, krom, dan lain-lain. Sedangkan koenzim adalah zat anorganik, organik non-protein seperti koenzim A, NADP, NAD, dan lain-lain. Beberapa kerja enzim membutuhkan baik kofaktor dan koenzim. Setelah membahas struktur enzim, kita masuk ke cara kerja enzim. Jadi enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim. Sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia.
cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan anak kunci atau lock and key. Menurut teori gembok dan anak kunci atau lock and key, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel dan tidak berubah-ubah gitu. Terus karena itu hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim tersebut. Setelah dijelaskan tadi cara kerja enzim yang seperti kunci dan anak kunci atau lock and key, kita masuk ke sifat-sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim ini adalah protein. Sebagai protein, enzim memiliki sifat seperti protein, yaitu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, pH, konsentrasi substrat, dan jika lingkungan tidak sesuai maka enzim akan rusak. Sifat enzim yang kedua yaitu bekerja khusus atau spesifik. Setiap enzim memiliki sisi aktif yang sesuai hanya dengan satu jenis substrat. Artinya setiap enzim yang dapat bekerja dengan sisi aktifnya sesuai dengan substratnya masing-masing. Yang ketiga memiliki sisi aktif atau sisi katalis. Yang keempat sifat-sifat enzim ini yaitu enzim dapat bekerja bolak-balik. Yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, tidak mengubah kesetimbangan energi. Dan yang terakhir adalah menurunkan energi aktivasi agar reaksi kimia lebih cepat. Nah, sudah tadi kan dijelaskan tentang struktur enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim. Nah, kakak ada pertanyaan tapi dijawab minggu depan. Jadi pertanyaannya sebutkan struktur enzim. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara kerja enzim dan sifat-sifat enzim. Itu saja nanti dijawab di minggu depan. Terus jika ada pertanyaan maka ajukanlah di Google Classroom. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu enzim berkaitan dengan metabolisme. Enzim pun meningkatkan laju metabolisme namun tidak bereaksi pada metabolisme. Nah, struktur enzim yaitu penyusun pertama enzim adalah protein. Terus enzim dilipat menjadi bentuk triptih yang kompleks. Tiap-tiap enzim memiliki bentuk satu alur tertentu dalam struktur yang mengikat substrat. Dan cara kerja enzim menurut teori gembok dan anak kunci, sisi aktifnya yang kosong. Terus sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Jadi cara kerja enzim itu seperti gembok dan anak kunci. Sifat-sifat enzim itu yaitu bekerja secara khusus, memiliki sisi aktif, enzim dapat bekerja bolak-balik, dan enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Tidak mengubah kesetimbangan energi dan menurunkan energi aktivasi agar reaksi kimia lebih cepat. Berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Ingat adik-adik jawab pertanyaan kakak. Jadi kakak akhiri dengan membaca alhamdulillah. Jika ada kesalahan dalam pernyataan atau penyampaian mohon dimaafkan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.